Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Adam, Afif, Ahmad, Akbar, Alif, Almira, Adini, Adina Sari, Adiko, Adam, Bestama, Dewi Mati, Faiz, Faris, Tata, Tatan, Ilham, Intan Ayu, Kevin Lodi, Ruby, Naisa, Ikeja, Nur Adila, Nur Aisyah, Nur Tadia, Raja Abi, Raja Wati, Rahil. Sebelumnya kita udah belajar yang namanya ketenagakerjaan dan tugas Islam. Ketika semuanya tidak bekerja nih, karena masalah lowongan pekerjaan itu sedikit, lapangan pekerjaan sedikit, apakah apa yang bakal terjadi? Oke, jadi hari ini kita belajar yaitu namanya pengangguran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian pengangguran, yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran, dan yang ketiga adalah memberikan contoh kasus sesuai dengan pengangguran. Nih, ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa banyak lulusan sekolah masih sulit mendapatkan pekerjaan? Pengalaman. Standar-standar untuk lulus pekerjaan ketinggian. Terus ada lagi yang lain? Ya. Apa nih akibat jika pengangguran itu terus bertambah setiap tahun? Pendapatan negara makin berkurang. Ya, undang-undang apa lagi? Malas kerja. Pada suatu negara nih, misalnya nih dalam suatu negara itu pengangguran setiap tahun bertambah. Apa yang bakal terjadi? Kalau misalnya kita kemiskinan, apa? Ya, apalagi kalau misalnya nih orang tidak bekerja, apa yang bakal terjadi? Miskin. Ya, kemiskinan. Ya, terus orang menganggur nih, menganggur. Dari mana dia mendapatkan keuntungannya? Biasanya apa yang terjadi? Ngemis. Terjadinya kriminalitas. Jadi akibat pengangguran pertama itu salah satunya itu adalah bakal meningkatnya tingkat kriminalitas. Yang pertama itu pengertian pengangguran. Boleh salah satu membacakan pengertian pengangguran yang ada di bukunya? Tekan suaranya. Ketika pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi, pengangguran itu adalah kondisi ketika seseorang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan atau dia siap bekerja. Angkatan kerja apa? Ada yang tahu? Apa pengertian angkatan kerja? Angkatan kerja itu
Jadi angkatan kerja adalah seseorang yang sudah masuk ke dalam kategori yang siap untuk bekerja atau produktif. Yaitu umur berapa? Dari 15 sampai ya, dari 64. Jadi angkatan kerja itu dari umur 15 sampai umur 64 tahun. Di atas dan di bawah umur itu tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Apakah kalian termasuk orang pengangguran? Tidak. Oke, selanjutnya itu ada penyebab umum dari pengangguran. Jadi yang pertama itu penyebab umum dari pengangguran yang pertama adalah pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat daripada kesempatan kerja. Banyak pengangguran. Ini contohnya nih, kayak misalnya ada 10.000 orang yang lulus di tahun ini. Terus yang diterima kerja hanya 1.000 orang. 9.000 lagi kemana? Nganggur. Nah, itulah salah satu penyebab umum pengangguran. Paham? Terus yang kedua itu adanya perubahan teknologi. Ada yang paham? Ya. Ambil aja contohnya itu petani di sawah. Atau kita ambil di pabrik lah, pabrik. Sebelum adanya teknologi, sebuah pabrik tersebut dia mempekerjakan tenaga kerjanya, yaitu tenaga manusia. Tetapi karena adanya perubahan teknologi, mereka menambahkan yaitu namanya mesin. Ketika mesin sudah dimasukkan, otomatis tenaga kerja bertambah atau dikurangkan. Nah, itu juga termasuk penyebab dari pengangguran. Terus yang ketiga itu ada perubahan musim dan juga cuaca. Ada yang tahu mengapa perubahan musim dan juga cuaca menjadi penyebab umum pengangguran? Boleh dingin boleh. Contoh itu kayak di sektor pertanian, umumnya setelah panen sampai musim tanam, kami tidak memiliki kebijakan dalam mengatur Jadi pengangguran perubahan musim dan juga cuaca ini contohnya itu seperti petani di sawah. Di saat musim panas, otomatis petani tersebut tidak akan bekerja. Tetapi kalau hari hujan, banyak air yang mengalir, barulah petani tersebut bekerja. Terus yang keempat ada krisis ekonomi. Ada yang tahu maksudnya apa? Mengapa krisis ekonomi itu penyebab umum dari pengangguran? Boleh dibaca dulu bukunya? Pak ini barang-barang pokok dikatakan semuanya. Terus perusahaan tersebut tidak bisa memproduksi barangnya. Yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah melakukan PHK. Nah, karena adanya krisis ekonomi yaitu inflasi, maka perusahaan harus melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Itu contoh yang keempat. Yang kelima, yaitu ketidaksesuaian keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri. Paham dong? Boleh? Tunjuk tangan? Yang bisa jelaskan? Pakai bahasanya sendiri aja. Apa deh? Itu kan waktunya sampai ini keterampilan kerja di bagian hasil tapi yang dibutuhkan itu di bagian pabrik. Nah, betul. Jadi dari 5 penyebab pengangguran tersebut ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pengangguran. Jadi jenis pengangguran itu terbagi menjadi 7. Boleh dibaca nih Pak?
Sabarlah. Oke, yang pertama itu jenis penganggurannya adalah pengangguran friksional atau pengangguran itu disebabkan adanya perpindahan kerja sementara. Contohnya itu lulusan baru mencari pekerjaan. Contohnya yang tadi kayak kami lulusan dari BPK mencari pekerjaan. Kan kami nggak langsung dapat pekerjaan tuh. Nah kami disebut sebagai pengangguran friksional. Terus yang bekerja yang berhenti untuk mencari pekerjaan baru itu juga termasuk ke dalam pengangguran friksional. Jadi jeda antara dia yang bekerja dan mencari kerja itu disebut penganggurannya itu adalah friksional. Oke? Yang kedua, jenis yang kedua adalah struktural. Ada yang tahu Pak? Boleh tunjuk nomor berapa? Berapa? 23. 23. Ada. Nah, iya. 19 ini. Intan Ayu. Ayo, pengangguran struktural. Apa itu? Nah, yang kedua jenisnya adalah pengangguran struktural. Yaitu terjadi karena perubahan struktur ekonomi ataupun industri. Contohnya apa? Ketika pabrik tutup akibat teknologi baru. Terus pertanian yang berubah menjadi kawasan industri. Jadi jika nih petani tersebut yang biasanya menggunakan tenaga sendiri atau perahu untuk mengajak sawahnya, tiba-tiba adanya nih teknologi baru, kan ada perbedaannya gitu kan? Nah itu disebut sebagai pengangguran struktural. Yang ketiga apa? Jenis yang ketiga. Ada yang tahu? Ya coba jelaskan lagi. Pengangguran musiman itu pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Contoh itu kayak petani, kayak yang dimana di saat musim panas, petani itu kan tidak sedang bekerja tuh karena krisis air. Jadi termasuk ke dalam pengangguran musiman. Ya. Nah, yang ketiga itu ada namanya pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena pekerjaan hanya ada pada musim tertentu. Contohnya itu pekerja panen padi, dia bekerja ketika hujan, ya kan? Hujan. Petani madu Petani madu. Ya, tadi mandi itu tidak langsung nggak setiap hari kan? Ya, banyak buatnya kan. Terus kayak contohnya itu nih, pemandu wisata. Kalau weekday emang pemandu wisata tersebut dapat job. Biasanya hari-hari di akhir tahunnya kan, pemandu wisata tersebut bekerja. Nah, kayak misalnya nih hari sekolah, hari weekday nih. Kira-kira pemandu wisata tersebut bekerja nggak? Sepi, ya kan? Nah, itu kalau seandainya nih pemandu wisata tidak mendapatkan job lah, tidak dapat customernya, berarti dia mengalami yang namanya pengangguran. Terus yang keempat ada jenis pengangguran siklikal atau konjungtur. Ada yang tahu? Boleh baca bukunya? Ya, betul. Nah, yang keempat itu adalah pengangguran siklikal, yaitu terjadi akibat penurunan kegiatan ekonomi pada suatu negara. Contohnya tadi seperti PHK, karena krisis ekonomi
ekonomi. Karena barang udah menumpuk di gudang, terus nggak ada pemasukan, maka perusahaan tersebut harus memphk karyawannya secara massal. Yang kelima contohnya itu setengah pengangguran. Ada yang tahu? Pengangguran. Iya. Hari Senin yang nganggur, hari Selasa dia kerja. Tangannya dong. Kerja kedai. Itulah. Ya. Relax, Ya, di belakang ya. Situasi ketika orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaat oleh kurang jam kerja, produktivitas kerja dan penghasilan yang diperoleh. Contohnya orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas. Ada lagi contoh yang lain setengah pengangguran? Ada yang tahu? Buruh upah lumayan. Ya, yang bekerja kayak misalnya 3 jam per hari. Tunggu. Ketemu di mana? Iya, kapan lagi kita kasih? Dia kan ada per jam. Itu masuk kategori pengangguran mana? Tukang borongan. Nah, iya. Itu setengah pengangguran. Oke? Jadi, Freelance number nah, yang kelima adalah setengah pengangguran, yaitu kondisi ketika seseorang bekerja tetapi jam kerjanya kurang atau keterampilannya tidak digunakan secara optimal atau juga penghasilannya di bawah standar kelayakan. Contohnya ini, Andi bekerja sebagai penjaga toko hanya bekerja 3 jam per hari sehingga pendapatannya tidak mencukupi. 3 jam berapa sih gajinya kali sehari? Nah, itu dia disebut sebagai setengah pengangguran. Nah, kayak yang ini. Yang kedua contohnya, Siti bekerja sebagai penjaga parkir hanya ketika sore hari sehingga masih tergolong setengah pengangguran. Yang keenam itu ada namanya pengangguran terbuka. Raja Wafi anak. Hah? Coba jelaskan apa itu pengangguran terbuka. Ya. Ya. Situasi ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Nah, ya. Nah, kalau pengangguran terbuka itu betul-betul dia itu seorang pengangguran. Dan dia itu siap, misalnya ketika ada pekerjaan, dia bakal siap nih langsung menerima pekerjaan tersebut. Atau disebut juga sebagai orang yang menerima pekerjaan. Contohnya itu Rudi yang melamar banyak perusahaan tapi belum diterima. Nah, dia itu termasuk ke dalam pengangguran terbuka karena dia tidak ada kegiatan lain selain dia hanya melamar ke perusahaan-perusahaan. Ini misalnya sudah bekerja di perusahaan, sudah mencari pekerjaan ini sudah baru lulus, sudah mencari perusahaan A masuk nggak diterima, masuk perusahaan B nggak diterima lagi, masuk C nggak juga lagi, D nggak juga. Nah, ini disebut sebagai pengangguran terbuka. Tapi ketika perusahaan tersebut mencari kita membuka lapangan pekerjaan, kita siap nih untuk bekerja di sana. Kita tuh siap, cuma tidak ada lapangan pekerjaan yang menerima kita. Karena udah berusaha kan kita mencari lapangan pekerjaan, gak ada yang sesuai. Terus yang terakhir itu ada pengangguran terselubung. Ya, Pekerja pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan atau bakat. Contohnya, seorang lulusan di 3 keperawatan bekerja sebagai sekretaris sebuah perusahaan. Contoh lainnya, yang lain contohnya.
Nah, yang terakhir itu jenisnya adalah pengangguran terselubung. Jika jumlah pekerja lebih banyak dari kebutuhan pekerja sesungguhnya. Ini contoh yang lain ya. Ketika nih suatu warung dia tuh hanya membutuhkan dua orang aja nih untuk bekerja, tapi dia mempekerjakan 5 orang. Biasanya yang bekerja kayak gini nih keluarga nggak sih? Ya kan? Dari perusahaan-perusahaan keluarga atau kedai-kedai yang ada sifatnya kekeluargaan. Padahal dalam kedai tersebut atau grosir tersebut dia hanya membutuhkan 2 karyawan saja. Tetapi karena dia merasa iba gitu kan sama keluarganya, nggak ada pekerjaan, dimasukkannya 5 orang bekerja. Nah, otomatis pekerjaan yang seharusnya 2 orang aja itu bisa selesai, tapi dikerjakan dengan 5 orang, otomatis yang 2 tadi nggak optimal dong kerjanya. Cuman kayak bagi-bagi, nanti kau kerja ini ya, atau kerja ini nggak optimal gitu. Sekarang boleh duduk bikin minum kelompok. Saya ini kerjanya mencari Kan dia langsung bejok yang jadi kasat mau jadi kasat siapa yang materi kita kan ada banyak orang di kota tuh yang zaman-zamannya sih masih sama sama dong sama ya kalau ngomong sama tahu ini kamu oh ngomong soal itu kan harus jalan kalau mati ya jenis pengangguran. Terus yang kedua, Bunda ngasih kertas yang dari gunting, yaitu contoh-contoh penganggurannya. Jadi kalian menganalisis di mana jawabannya benar. Terus dengarkan ya. Terus kalian kasih lagu di sampingnya. Dia setiap jenis ada 2 contoh. Oke. Terus ini siapa yang sampai duluan? Depan. Dia bakal dapat poin kalau benar semua. Lomba pertama yang bisa menyelesaikan duluan. Mulai punya 1, 2, 3. Boleh dengarkan kawannya. Koreksi dulu untuk jawabannya. enggak di faksi yang apa Dengarkan langsung nggak jawabannya. Pertama, ada yang sedang mencari pekerjaan pertamanya. Gitu nggak? Yang kedua, Budi berhenti dari pekerjaannya karena ingin mencari pekerjaan baru. Yang kedua yaitu dengarkan. Yang pertama, kami mencari manual untuk karena semua beralih ke mesin otomatis.
pekerjaan skala lahan yang menjadi kawasan industri. Pengangguran pekerja padi-padi hanya bekerja saat musim panen tiba. Pengangguran vertikal atau horizontal. Perusahaan baru menambah 500 karyawan karena krisis ekonomi nasional. Restoran tutup karena daya beli masyarakat berkurang saat resesi. Karena pengangguran, bahwa Riko bekerja sebagai buruh harian tetapi hanya dipanggil 2 sampai 5 kali seminggu. Siti bekerja sebagai penjaga parkir hanya 12 sore hari. Pengangguran kedua, warung untuk pekerjaan dipakai pada harinya 2 orang. Sawah kecil dikerjakan oleh 3 orang padahal cukup 3 orang. Pengangguran kedua, Budi sudah menganggur berbulan-bulan karena tidak mendapatkan pekerjaan. Budi melamar ke banyak perusahaan tapi belum diterima. Tolong satu kelompok dari kelompok kalian ngasih kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi pada pembelajaran tentang pengangguran ini kesimpulannya yaitu bahwa pengangguran itu bukan cuma sekedar yang namanya pengangguran, tapi setiap pengangguran itu ada lagi terbagi menjadi pengangguran ini sesuai dengan pengangguran yang masing kayak sesuai dengan alasannya masing-masing. Ada berapa jenis pengangguran? Ada 7 jenis pengangguran. Ya, sekarang boleh yang ini keluarkan kertas segini aja. Kalian tulis saja nih, hal apa yang kamu pelajari tentang pengangguran hari ini? Lalu apa sih kalian tulis saja? Terus jenis pengangguran apa yang paling mudah kamu pahami? Kalian tulis dan mengapa? Terus yang ketiga, bagaimana dari pembelajaran hari ini yang paling menarik? Oke? Ya, namanya dia. Nama jawabannya apa? Nanti ditentukan Tuhan. Jangan lagi tahu. Itu sangat guys, coba lihat itu. Itu sangat kali kalau melihat itu. Ayo anjing. Ayo kategori. Mungkin ini aja untuk pembelajaran hari ini. Semuanya tuh apa? Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bekerja sama untuk nilai ujian PLN hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.